Hai, perkenalkan nama saya Sekar Kinasi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resume saya eh, dengan buku yang berjudul Logistik Kontemporer di Masyarakat 5.0. Logistik kontemporer itu tersendiri adalah pendekatan terkini dalam manajemen rantai pasokan dan distribusi barang yang melibatkan pemanfaatan teknologi canggih seperti Artificial Intelligence atau AI, Internet of Things atau IoT, dan Big Data. Nah, untuk masyarakat 5.0 tersebut adalah penggabungan antara ruang fisik dan ruang cyber dalam berbagai aspek kehidupan. Ini mencakup penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan. Nah, logistik dalam manajemen rantai pasok itu sendiri adalah bagian integral yang bertanggung jawab atas pemindahan, penanganan, dan penyimpanan barang dari tempat asal ke tempat akhir untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Rantai pasok dipandang sebagai sebuah sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berinteraksi untuk mencapai kebutuhan bersama, yaitu memenuhi kebutuhan konsumen. Nah, manajemen rantai pasok itu terdiri dari 3. Yang pertama, rantai pasok pangan, yang kedua ada rantai pasok kemanusiaan, dan yang ketiga atau yang terakhir itu ada rantai pasok di daerah urban. Nah, dengan pemahaman yang mendalam terhadap dinamika dan tantangan dalam berbagai jenis rantai pasok, perusahaan dan pemerintah dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan dalam aktivitas logistik dan manajemen rantai pasok mereka. Industri 4.0 dan masyarakat 5.0. Apa sih bedanya? Nah, perbedaannya itu kalau industri 4.0 dikenal dengan konsep pabrik cerdas, berfokus pada revolusi di sektor manufaktur. Sementara masyarakat 5.0 lebih menekankan pada konsep masyarakat super cerdas yang mencakup semua aspek kehidupan. Meskipun keduanya menganut prinsip sistem nyata atau cyber physical system, penerapan berbeda. Industri 4.0 diterapkan pada lingkungan manufaktur, sedangkan masyarakat 5.0 diterapkan pada masyarakat secara keseluruhan. Nah, dengan demikian, melalui implementasi industri 4.0 dan visi masyarakat 5.0, berbagai negara termasuk Indonesia berusaha untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang dalam era digitalisasi dan teknologi yang terus berkembang. Nah, keberlanjutan lingkungan hidup. Keberlanjutan lingkungan hidup menggarisbawahi pentingnya mempertimbangkan batasan alam dalam konsumsi dan produksi manusia. Perkembangan pendekatan keberlanjutan dalam rantai pasok, operasi sistem, digitalisasi, dan penanganan tantangan Indonesia menunjukkan upaya untuk menjaga ekosistem sumber daya alam. Nah, tantangan yang dihadapi Indonesia dalam menjaga rantai pasok berkelanjutan adalah mengelola konsumsi dan sampah dengan hanya sebagian kecil sampah yang didaur ulang. Masih ada masalah dengan ekspor sampah ilegal dan kurangnya fasilitas pengolahan sampah yang ramah lingkungan. Rantai pasok berkelanjutan dan ekonomi sirkular dapat menjadi solusi untuk menjaga keanekaragaman hayati Indonesia. Logistik kemanusiaan atau kebencanaan. Logistik kemanusiaan dan kebencanaan melibatkan rantai pasok yang kompleks dan dinamis, di mana organisasi kemanusiaan berperan dalam meningkatkan kesejahteraan manusia. Penggunaan teknologi dan prediksi yang akurat diperlukan untuk mengatasi tantangan dalam operasi kemanusiaan. Sementara Indonesia, untuk menghadapi resiko bencana yang beragam, memerlukan sistem informasi yang lebih handal dan valid. Di nextnya ada logistik kesehatan. Manajemen logistik menjadi krusial dalam menjalankan layanan kesehatan yang efektif. Dalam konteks kesehatan, sistem logistik harus memperhatikan produk-produk yang perishable seperti obat-obatan, stok darah, serta menghadapi ketidakpastian dalam pasokan dan pemerintahan yang kompleks seperti yang terjadi beberapa tahun terakhir ini, yaitu COVID-19. Nah, dampak pandemi COVID-19 pada sistem logistik kesehatan itu memberikan dampak signifikan pada rantai pasok kesehatan dengan penurunan produktivitas dan guncangan pasokan dari sisi pasokan obat-obatan, serta lonjakan permintaan terutama terkait APD atau alat pelindung diri. Nah, strategi untuk mengatasi dampak pandemi termasuk kerjasama antar stakeholder, transportasi informasi,
dan peningkatan ketersediaan produk. Selanjutnya ada logistik urban. Tantangan logistik urban di Indonesia itu ada 4. Yang pertama, perlunya infrastruktur yang mendukung. Yang kedua, terbatasnya lahan dan fasilitas. Yang ketiga, sulitnya menjalin kerjasama antar stakeholder. Yang keempat, atau yang terakhir, dibutuhkan teknologi dan sistem informasi yang baik. Nah, penelitian operasional dalam logistik itu ada 3. Yang pertama, penentuan rute kendaraan, teori persediaan, dan permasalahan jaringan. Untuk penentuan rute kendaraan dalam logistik merupakan aspek terpenting untuk mengoptimalkan biaya transportasi. Hal ini berkaitan dengan Vehicle Routing Problem atau VRP, di mana tujuannya adalah meminimalisirkan biaya total transportasi, waktu operasi, dan emisi dari pengiriman barang dalam jaringan logistik. Nah, untuk teori persediaan itu sendiri itu bertujuan untuk mengoptimalkan proses manajemen persediaan dengan meminimalisirkan biaya. Nah, pendekatan matematis yang digunakan untuk merumuskan model perilaku sistem persediaan ini untuk mencari kebijakan persediaan optimal dengan menggunakan sistem informasi terkomputerisasi untuk memelihara catatan singkat persediaan saat ini. Nah, kalau untuk permasalahan jaringan itu ada optimasi jaringan logistik yang melibatkan penentuan lokasi fasilitas untuk meminimalkan biaya investasi dan biaya transportasi. Beberapa bidang yang kurang diperhatikan dalam pengoptimalan sistem jaringan meliputi pemilihan mitra, pemilihan pemasok, dan estimasi permintaan, dan serta manajemen inventory. Sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih.